wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri yang bernama Nursani Azizatun Nikmah, yang kedua Ibu Suriah, dan ketiga Bapak Ahmad Fudoli. Di sini akan menjelaskan mata kuliah model-model pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Mahyuningsih MPD. Selamat datang di dalam video edukatif yang akan mengulas pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, khususnya melalui model e-learning dan blended learning berbasis platform Moodle. Pendidikan agama Islam bukan hanya menyampaikan pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai, membentuk karakter, dan membimbing akhlak peserta didik. Di era digital seperti sekarang ini, pembelajaran harus mampu mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam metode dan medianya. E-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring, memanfaatkan perangkat digital dan koneksi internet sebagai sarana utama. Dalam konteks pendidikan agama Islam, e-learning tidak hanya menyajikan materi secara online, tapi juga menjadi wadah interaksi nilai, diskusi moral, serta refleksi spiritual. Moodle sebagai learning management system berbasis open source menyediakan berbagai fitur pendukung e-learning antara lain. 1. Penyusunan materi ajar. Ini bisa berbasis teks, gambar, audio, atau video keislaman. 2. Pemberian tugas reflektif seperti jurnal keagamaan atau analisis kisah Islami. 3. Forum diskusi. 4. Evaluasi pembelajaran melalui kuis daring dan pelacakan capaian kompetensi siswa. Melalui model, guru dapat membangun lingkungan belajar yang fleksibel namun tetap terstruktur. Selanjutnya adalah model pembelajaran blended learning. Model pembelajaran blended learning yaitu model pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran di dalam jaringan. Dalam pembelajaran pendidikan agama Islam tentunya model ini sangat strategis dikarenakan nilai-nilai Islam seringkali membutuhkan pendekatan secara personal, interaktif, dan reflektif. Melalui tatap muka, seorang guru dapat membangun spiritualitas, menyampaikan nasihat, dan memfasilitasi diskusi. Sementara pembelajaran dalam jaringan memungkinkan penguatan pemahaman dan latihan mandiri secara fleksibel. Tentu model blended learning ini mengedepankan fleksibilitas, keberlanjutan, interaksi, dan dukungan digital sehingga sangat ideal untuk penguatan pembelajaran agama Islam dalam konteks zaman sekarang. Hal ini tentu sesuai dengan sebuah kaidah al-muhafadhah alal qadimi sholih wal ahdu bil jadidil aslah. Sebuah metode kebaharuan yang lebih baik tentu dapat kita pakai dalam rangka penyempurnaan di dalam kegiatan pembelajaran. Tentu saja penerapan e-learning dan blended learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pasti tidak lepas yang namanya dari tantangan. Beberapa kendala yang sering muncul antara lain yaitu 1. Keterbatasan perangkat dan akses internetnya. 2. Kompetensi guru dalam mendesain konten digital berbasis nilai Islam. 3. Minimnya motivasi belajar siswa dalam lingkungan daring. Strategi penguatan implementasi model ini antara lain 1. Mengintegrasikan pelatihan penggunaan Moodle ke dalam program pengembangan profesi guru PAI.
2. Mengembangkan media pembelajaran digital yang kontekstual dan menarik seperti video, ceramah singkat, animasi kisah Nabi, dan kuis gamifikasi Islami. 3. Melibatkan orang tua sebagai mitra dalam proses belajar daring di rumah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai sebuah kesimpulan, pemanfaatan e-learning dan blended learning melalui platform model dalam pembelajaran pendidikan agama Islam adalah langkah yang sangat strategis untuk menjawab tantangan zaman. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap zaman ada orangnya dan setiap orang memiliki zamannya. Model ini bukan hanya sekedar memindahkan pembelajaran ke dunia digital, tetapi juga memberikan ruang yang lebih luas untuk memperkuat nilai, memperdalam pemahaman, dan membentuk karakter Islami secara menyeluruh. Harapan kami, guru-guru pendidikan agama Islam seluruh Indonesia, dapat menjadi pelopor dalam transformasi digital pendidikan agama. Dengan kreativitas, inovasi, dan komitmen yang tinggi, kita bisa menjadikan teknologi sebagai sahabat dakwah dan pendidikan. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wallahu a'lam, wallahul muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.